Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kedatangan jenazah Muhammad Dehan yang tewas saat mengikuti pendidikan militer di kampung halaman di Ternate Selatan disambut tangis histeris keluarga dan para pelayat. 3 hari hilang diterkam buaya, jasad seorang nenek di Kepulauan Sula terus dicari tim SAR. HUT ke-80 RI dimeriahkan dengan menggelar kirap bendera merah putih raksasa di Tual. Muhammad Dehan, calon siswa TNI Angkatan Darat asal kota Ternate, meninggal dunia saat mengikuti pendidikan militer di Pusat Pendidikan Infanteri atau Pusdikif, Cipatat, Bandung, Jawa Barat. Jenazah Muhammad Dehan kemudian dipulangkan ke kampung halaman, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Selasa pagi. Kedatangan jenazah disambut tangis histeris keluarga dan para pelayat. Jenazah disemayamkan di rumah duka sebelum dibawa ke tempat pemakaman umum untuk dimakamkan. Dan Pusdikif Brigjen TNI Zaiful Rahman yang ikut serta dalam pemulangan jenazah Muhammad Dehan ke kampung halamannya ini mengatakan Dehan saat itu sedang mengikuti pendidikan namun jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Saya sebagai Dan Pusdikif di sini saya bawa dan Sadik Dikmaba. Almarhum adalah siswa Dikmaba yang akan dididik menjadi bintara TNI AD. Di tengah perjalanan beliau sakit dan meninggal dunia. Sementara pihak keluarga mengaku baru mengetahui informasi penyebab kematian Dehan dari penjelasan dan Pusdikif. Mereka berharap ada keterangan lebih rinci terkait peristiwa yang menimpa putra kedua pasangan Rusli Rahun dan Nur Laila tersebut. Jadi alhamdulillah kami dari pihak keluarga almarhum sudah menerima jenazah tadi tepat jam 8.20 dengan maskapai Batik yang sudah tiba tadi, dan keluarga juga sempat jemput di bandara sampai dengan di rumah, langsung proses pemandian dan dikafan lagi untuk dikebumikan, dan alhamdulillah kurang lebih jam 11 tadi dilaksanakan pemakaman. Hasil visum tadi ada Pak Jenderal serahkan dokumen, tapi saya belum periksa juga. Nanti karena orang tua dari almarhum masih sangat terpukul, nanti sebentar malam atau besok kami akan menanyakan hasil visum ke pusat puskesmasnya dan mewakili ke sini Bapak Jenderal. Sejauh ini ada pihak keluarga ada menaruh curiga begitu terhadap soal curiga kami lebih kami berharap tidak terjadi apa-apa di anak kami, sehingga jangan sampai hal-hal yang tidak keluarga inginkan itu tidak terjadi. Kabar meninggalnya Dehan disampaikan Pusdikif pada keluarga hari Senin pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dehan dijadwalkan akan dilantik sebagai prajurit TNI pada 7 September mendatang. Cita-citanya untuk mengabdi pada negara harus terhenti di tengah jalan, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang telah menantikan hari kelulusannya. Tim Liputan melaporkan dari Ternate. Pencarian terhadap jasad Nurbadi Panikvat, umur 60 tahun, warga desa Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, yang tewas diterkam buaya, masih terus dilakukan tim SAR.
Dengan menyisir lokasi kejadian dan sekitar, tim SAR melakukan pencarian jasad Nurbadi Fanikvat. Tak hanya di permukaan laut, melainkan pencarian dilakukan di dalam air oleh sejumlah penyelam. Namun pencarian ini terkendala akibat munculnya buaya di sekitar lokasi. Tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran di sekitar Telaga Desa Kabau sampai dengan 11.00. Tim SAR kembali ke posko dengan hasil nihil. Minggu pagi sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Timur, Nurbadi Fanikvat, warga Desa Kabau, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, hilang diterkam buaya saat buang air kecil di tepi sekitar telaga Desa Kabau. Ia kemudian diseret buaya ke dalam air. Hanya kaki dan pinggul baru ditemukan tim di lokasi kejadian. Potongan tubuh itu kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim liputan melaporkan dari Kepulauan Sula. Sempat terhenti, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali digelar di Kabupaten Seram bagian Barat. Program Makan Bergizi Gratis kali ini digelar di Sekolah Dasar Kristi Nurue, Kabupaten Seram bagian Barat. Tercatat ada sekitar 283 siswa mendapat jatah makan bergizi gratis. Setelah dibagikan satuan pelayanan pemenuhan gizi, menu berisi nasi putih, sayur, tempe, serta buah langsung dinikmati para siswa. Para siswa-siswi mengaku senang karena mereka diberikan makanan bergizi secara gratis. Yang tetap bersyukur, berterima kasih banyak sudah dapat makanan. Bersyukur mungkin harapannya ke depan. Karena kalau 1 minggu itu sekolahnya tuh 6 hari, bukan 5 hari. Jadi kalau menunya cuma sampai 5 hari, kira-kira mungkin Sabtunya tuh jangan dikasih makanan lagi, tapi mungkin dibagi susu kan. Hari ini makan apa sih yang disiapkan ini? Hari apa makan apa? Ada nasi, tempe, telur, dan makan sayur. Setiap hari diberi makan oleh. Ya. Kalau ada rasa bagaimana? Enak. Pihak Sekolah Dasar Kristen Nurue berharap program ini terus berlanjut agar mereka dapat merasakan program pemerintah. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian Barat. Yang di jalan itu. Itu ada motor itu. Iya. Lahan terbuka hijau begitu banyak dijumpai di Seram bagian Barat. Lahan ini, jika digunakan dengan baik, akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan keluarga. Seperti yang dilakukan sekelompok warga asal Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram bagian Barat. Mereka menanam tanaman produktif seperti padi gogo, buah, sayuran, rempah, hingga umbi-umbian menjadi sumber pangan dan pendapatan. Basis pengembangan padi di sini kan yang kita kenal itu kan selama ini hanya daerah Waimital, Waihatu, terus Waitoso. Tapi ternyata penanaman padi ini satu komoditi yang sudah sejak dulu kita punya moyang-moyang lakukan penanaman dengan sistem pertanian komoditi padi gogo. Bagaimana mendorong masyarakat untuk kembali ke budaya bertani seperti kita punya orang tua-tua dolo-dolo. Nah, tapi kemudian dengan perkembangan zaman saat ini, nah tentu pertanian sudah tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional. Nah, otomatis kita butuh intervensi kebijakan. Nah, kita sebagai petani itu memang begitu Pak, yang mengharapkan dari pemerintah untuk melihat hal ini, mungkin bisa memberikan bantuan kepada kita untuk alat-alat pertanian yang lebih modern, supaya kita bisa membuka lahan itu lebih luas. Karena kalau hanya mengharapkan
tenaga dan alat-alat yang sederhana saja secara manual kayaknya sulit. Tak hanya itu, pemanfaatan lahan pekarangan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan bisa mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Jadi ini percontohan luar biasa. Ini tanpa pupuk. Ini secara alamiah dia muncul dengan sendirinya. Ya, sebentar nanti kita akan ada di ujung sana, kita buka 10 hektar. Kita coba lagi dengan itu, kita berharap nantinya, ke depan nanti, setelah kelompok tani sudah bergerak, harus ada intervensi lagi dari pemerintah, dalam bentuk bantuan, alat-alat mesin pertanian. Dulu orang tua kita pakai cangkul dan linggis, tapi mereka punya keterbatasan. Kita sudah ada pada era modern, mekanisasi, maka otomatis kita sangat berharap ya, melalui komunitas yang kita bentuk ini, komunitas petani nelayan kerjaan hari ini, supaya ada peningkatan kesejahteraan. Kita bekerja untuk rakyat, untuk kesejahteraan mereka. Harapannya, warga lainnya bisa melakukan hal yang sama untuk menjadi sumber pangan keluarga di saat harga bahan pokok naik tak terkendali. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Jadi nanti beda gambaran dulu dengan